Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dan berdoa. Fatihah disiapkan. Siapa doa mulai? Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pelajaran apa hari ini ya? Ayo. Konsentrasi. Konsep dasar. Kecerdasan. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional. Yang ada berapa ya? Yo, ada empat. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembelajarannya. Kalau kemarin kalian belajar tentang berpikir komputasionalnya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat alat-alatnya yang diawali dengan konsep dasar kecerdasan artifisial. Kamu tahu cerdasnya Elsa? Ngerti, pintar. Pinter, ya. Elsa cerdas apa? Jenius. Apa? Jenius, Pandai. cerdik, pandai. Nah, kira-kira selama ini yang pandai itu siapa? Sakti. Orang Papa dan layangan. orang yang sakti. Oh, sakti bisa bikin layangan, berarti pandai. Pandai membuat layangan. Kalau hewan pandai apa tidak? Kelinci. Ya, pandai apa tidak kalau hewan? Ya. Ya, pandai. Kalau tumbuhan? Tidak. Kenapa tidak pandai? Gak ada otak. Tidak ada otaknya. Kalau begitu, mesin ini pandai apa tidak? Ya. Kenapa pandai? AI. AI, betul. Pintar betul Fikri. Kita bersemangat. Iya, karena AI. Nah, AI kan cerdas. Berarti cerdik, pinter, pandai. Berarti mesin ini pandai. Harusnya yang pandai adalah siapa? Manusia. Manusia. Tapi ternyata sekarang Fikri, Rehan, siapa lagi? Damar, iya, kamu tanya Surya, Hiwa, terus Cynthia, Fatia dan sebagainya bisa jadi kalah pinter dengan apa? Komputer. Misalnya zaman dulu Fikri agar Arab melihat cuaca kapan mari siapa? Dukun. Mari Mbak Dukun. Nah, Pak siapa? Si Elsa. Kalau Arab takon tentang matematika tanya ke siapa? Pintar. Cerdas. Oh ya, pintar. Ke guru. Sekarang tidak hanya itu, mesin juga bisa berpikir cerdas yang dikenal dengan kecerdasan artifisial. Bahasa Inggris AI. Nah, ini apa itu AI? Apa itu KA, kecerdasan artifisial? Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. KA. Teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah
teknologi ya. Yang membantu komputer belajar. Jadi AI itu membantu komputer belajar. Kalau kalian yang membuat kalian belajar apa? Di sini apa namanya? Otak. Berarti AI juga bisa seperti otak yang belajar dari pengalaman. Ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah ini AI juga belajar dari pengalaman dan melakukan tugas. Berarti harus belajar dari pengalaman, bisa melakukan tugas tanpa perlu diperintah oleh manusia. Zaman yang akan datang bisa jadi ada robot-robot yang bisa menggantikan peran manusia. Anasing bisa jadi supir, ya kan? Sekarang sudah ada mobil yang bisa jalan sendiri. Ada yang bisa menghitung sendiri. Kita tinggal melakukan perintah dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat karakteristiknya apa saja. Yang pertama dibaca Fikri. Karakteristik. Oh, sepertinya Fikri perlu bantuan. Damar, baca Mar. Ya, yang pertama. Iya, belajar dari data atau mesin learning. Ini gambar apa ini? Ini apa ini? YouTube. Kita lihat dibaca bareng-bareng. KA Tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. semakin banyak. Semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik kemampuannya. Nah ini AI itu belajar dari ini. Misalnya YouTube, kalian upload YouTube ya kan tentang teori-teori ini, Unreal Planet, pertemuan bersejarah, ini siapa Ferry dan sebagainya. Itu nanti akan diproses oleh AI. Jadi yang diupload di YouTube, AI juga tahu. Misalnya Fatia bertanya tentang apa, AI bisa menjawab karena apa? Ada sumber datanya. Dari mana? Dari yang kita upload. Misalnya ini tentang planet dan sebagainya, tentang setan dan sebagainya. Berikutnya yang kedua dibaca Elsa. Karakteristik kecerdasan artifisial. 2. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Iya, baca bareng-bareng keterangannya. 1, 2, 3. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Sudah bisa melakukan hal yang bisa jadi manusia saja belum bisa melakukan. Ya kan, misalnya ini. Kita lihat di sini ada gambar apa ini? Ada yang pernah pakai? Peta, benar. Yang di Google namanya apa? Map, betul, Google Maps. Nah ini AI bisa belajar. Misalnya, lihat, AI menunjukkan jalannya dari sini ke sini. Ternyata kebanyakan orang yang mencari rute malah melewati jalan ini. Oh, maka AI belajar. Selama ini berarti saya salah memberikan apa? Rute. Berarti harus diubah. Maka dia akan belajar dari yang awalnya dari sini ke sini, bisa jadi dari sini ke sini. Seperti itu. Hebat atau hebat? Lumayan. Dengan kamu hebat siapa? Ayo. Hebat kamu sebenarnya, cuma apa? Malas. Penyakit kita adalah malas. AI tidak akan malas. AI tidak akan marah, tidak akan lapar, ya kan? Pikir orang pada sedihnya lapar.
menghina pria. AI tidak pernah marah, tidak pernah lelah, akan menjawab semua pertanyaan kita dan apa selalu belajar. Bisa jadi kalau Pak Guru malas, makanya Pak Guru harus lebih rajin dari AI agar Pak Guru bisa bersaing dengan AI. Besok bisa jadi tukang ojek langka, ya kan? Tukang masak langka, hilang. Siapa yang menggantikan? Robot yang memiliki AI. Begitu. Selanjutnya kita lanjutkan di yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Coba Cynthia baca. Oke, dibaca bareng-bareng yang bawahnya. 1, 2, 3. bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Nah, ini gambar apa? HP. HP. Ini 46 apa ini? Cuaca, suhu. Pernah dengar begini kan? 30 derajat suhu, ya kan? Terus nanti ketika diklik di sana ada ramalannya siang misalnya. Ini berarti tandanya apa ini? Ya. Hujan. Apa? Terang, bener. Terus misalnya malam hari seperti ini, terus titik berarti apa? Hujan. Limis. Terus ternyata besok pagi seperti ini ada gambar petirnya. Hujan petir. Nah, apa? Hujan petir. Nah, ini dibuat oleh AI dengan cara memprediksi. Jadi nanti ada data yang diinput, kemudian tahu, oh dengan seperti ini berarti yang akan datang adalah terang. Oh dengan seperti ini berarti akan hujan. Apakah selalu tepat? Tergantung. Tergantung cuaca. Bisa jadi tepat, bisa jadi tidak. Namanya juga apa? Prediksi. Berarti ada tepat, prediksinya meleset. Nah, yang terakhir. Siapa mau baca? Rehan, bacaan. Karakteristik kecerdasan artifisial. 4A mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Iya, betul. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Nah, lihat gambar ini ada kotaknya. Ada nggak di HP kalian? Sering kan? Oh, ini pasti AI bisa mendeteksi di galeri kalian mana saja ada foto seperti ini, ya kan? Pasti dilihat, nanti dilihat di situ di Facebook. Ada yang punya Facebook? Pak Guru, Ada yang punya IG? Apa? Oh, ini adalah hasil karyanya. Jadi Mitchell itu menulis ini tahun 1997. Gitu ya. Jadi bisa ditemukan. Nanti di IG bisa dilacak. Misalnya Fatia punya fake akun, punya second akun, tapi bisa dilacak oleh AI karena 1 fotonya sama, ya kan? 2 tempat tinggalnya sama, 3
tiga, HP untuk mengaksesnya juga HP yang sama. Ya Pak Guru, penyebab event itu apa? Nah itu biasanya karena AI mendeteksi apa sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Jam tangan sih? Pakai air. Nah, jam tangan AI apa bukan? Yo, ini ada jam tangan. Iya. AI apa bukan? Iya. Kenapa AI Fikri? Anak tahu jam. Tahu jam. Oke. Zaman, kenapa AI? Bisa bergerak. Bisa bergerak. Apanya yang bergerak? Jarumnya. Oke. Tapi ini bisa berpikir apa tidak? Nah, bisa berpikir apa tidak? Tidak, karena nggak punya otak. Nah, berarti AI apa bukan? Bukan. Oh, Pak Guru juga bawa alat ini. Nah, Pak Guru bawa timbangan ini tadi ambil di UKS. Ini bisa berpikir apa tidak? Tidak. Berarti AI apa bukan? Bukan. Bukan. Pintar. Terus Ini bergerak. Pak Guru juga punya satu alat lagi nih. Wah, apa ini? Apa ya? Apa dengan Nah, apa? apa tulis? Tulis maling. Speaker. AI apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena Karena tidak punya otak. Dia masih manual. Harus suara dimasukkan ke sini begitu. Nah, untuk itu setelah mempunyai karakteristik ini berarti kita harus tahu bedanya apa antara kecerdasan AI artifisial dan kecerdasan manusia. Tuh ada. Barang-barang nomor 1 dibaca. 1, 2, 3. tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Oke, kita coba praktekkan. Rehan maju ke depan, coba. Hiwa maju ke depan. Nah, sekarang kamu memposisikan diri kamu sebagai robot yang mengikuti perintah Hiwa. Coba Hiwa, kamu perintahkan Rehan. Hadap kanan, hadap kiri. Coba, yang keras. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Tepuk tangan. Ini juga kamu kesana, tepuk tangan. Ya, bagus dong. Nah, seperti itu lihat. Rehan tadi marah apa tidak? Rehan tadi protes apa tidak? Semua gerakannya sesuai dengan perintah Hiwa apa tidak? Nah, ini seperti itu. Kecerdasan artifisial itu tidak punya perasaan. Makanya kamu bertanya apapun pasti akan dijawab. Kamu marah seperti apapun, kecerdasan artifisial tidak akan benar. Coba yang manusia dibaca 1, 2, 3. Bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, coba Fikri maju ke depan. Fikri, coba kamu makan meja ini. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa makan. Fikri, coba kamu apa lagi yo? Patahkan meja ini dengan tanganmu. Kenapa? Oh iya. Tepuk tangan untuk Fikri. Nah, lihat beda. Kalau Rehan tadi ke sana ke sini mau, tapi Fikri tidak mau karena apa? Memiliki perasaan. Tidak mungkin masalah ini dan sebagainya. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya kita akan membuat kelompok dibagi menjadi berapa ini? 3 kelompok ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3. Gitu. Sebelum itu kita nyanyi dulu biar. Oke? Kalau kau suka
minimal ya, minimal 5 berkelompok, 3-3, ada yang 3, ada yang 3, ada yang 2, kebanyakan, gitu ya. Siap? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau begitu mari kita mulai. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya 30 menit, dimulai dari sekarang. Ya, itu barengan satu kelompok seperti ini. Oke, sudah selesai? Oke, siapa yang mau maju? Kelompok 1, ayo maju dulu, silakan. Ayo, sudah habis waktunya. Jiwa maju. Sudah sini, geser lagi sini. Sini, biar tidak makan. Ya kan? Ya. Salam keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan akan presentasikan mempresentasikan hasil hasil apa? Analisis analisis teknologi. teknologi. Yang pertama, silakan apa? Shopee. Ada yang tahu Shopee? Tahu semua ya. Apa? Karakteristiknya apa itu? Bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Oh iya, betul. Gunanya untuk apa? Belanja. Oh, belanja. Suka belanja dengan Shopee? Ya, suka. Oh iya. Bukan yang Namanya berikutnya Lazada. Lazada. Pokoknya nggak asing ya. Kenal Lazada kan di sini? Lazada tahu Lazada? Apa lagi itu? Tempat belanja-belanja Tempat belanja juga. Coba katakan. Karakteristiknya apa? bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Ya. Terus yang ketiga? Tokopedia. Apa lagi itu karakteristiknya? Bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Ya. Gunanya untuk apa? Belanja. Oh, belanja juga. Rupanya kelompok 1 ini sangat senang belanja, sehingga semuanya apa tentang aplikasi belanja. Untuk kelompok 1. Silakan duduk. Gitu ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah menyebutkan tentang apa aplikasi yang berkenaan dengan belanja. Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Yang mana mereka apa tadi menggunakan karakteristik yang kedua ini, yaitu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kalau kita buka Shopee ada ratingnya kan, kaos kaki, oh ada ratingnya, rating 4,9, 5, 4,8 dan sebagainya. Begitu? Silakan kelompok yang lain maju. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah maju semua. Selanjutnya kita simpulkan hari ini. Tadi kalian belajar tentang apa ya? Kecerdasan artifisial. Ada berapa tadi konsepnya? Ada 4. Ya, kalian sudah belajar itu, sudah menyebutkan juga jenis-jenisnya apa saja, ya kan, dan beserta contohnya. Bahkan kalian sudah maju satu kelompok untuk mendiskusikan tentang kegunaan dan karakteristik. Begitu? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau begitu silakan disiapkan dan berdoa. Disiapkan. Kelas? Ya.
tulisan ya bil